Oke, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maupun masyarakat Indonesia yang lain. Ada informasi menarik ya untuk tahun 2026 ini, di mana pemerintah itu telah menyiapkan seleksi CPNS untuk tahun 2026. Nah, katanya untuk seleksi ini itu berbeda dari seleksi-seleksi sebelumnya ya, di mana ada perubahan total di dalam nanti perekrutan atau seleksi di CPNS di tahun 2026 ini. Nah, kira-kira perubahan totalnya itu seperti apa ya? Apakah terjadi perubahan bahwa seleksi nilai itu bisa berlaku 2 tahun atau seperti apa? Nah, tentu ini yang akan saya informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin menjadi CPNS, termasuk guru-guru ya yang ingin berubah status menjadi CPNS untuk tahun 2026. Oleh karena itu tetap stay tune di channel ini biar nanti informasi lengkapnya saya sampaikan. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru ataupun teman-teman yang ingin masuk seleksi CPNS bahwa Bapak Ibu guru bisa mendownload e-book yang bisa saya sediakan untuk kegiatan dalam mengajar, kegiatan untuk belajar siswanya, modul-modul PPG, ataupun e-book yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru, menambah penghasilan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, pokok bahasan yang akan saya sampaikan di dalam video kali ini itu berkaitan dengan fokus rekrutmen fresh graduate ya, dan tujuan regenerasi birokrasi. Jadi, teman-teman yang ingin seleksi CPNS yang baru lulus itu mungkin ya paling dibutuhkan. Apakah yang senior-senior tidak dibutuhkan? Tentu sangat dibutuhkan juga Bapak Ibu guru ya, ataupun teman-teman yang lain yang ingin menjadi CPNS. Nah, analisis kebutuhan ASN 5 tahun sebagai dasar formasi juga, dan rencana ujian tidak lagi serentak Bapak Ibu guru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya yaitu ujian CPNS itu kan biasanya dilakukan serentak secara nasional. Nah, kali ini itu berdasarkan dari kebutuhan masing-masing daerah maupun nasional. Jadi tidak ada lagi ujian secara serentak. Ya, jadi bisa jadi ya, kalau misalnya tidak lulus di tempat A, itu bisa ikut tuh di tempat yang lain, seperti itu ya. Apalagi kalau dia sudah punya bayangan bahwa, oh soal-soalnya itu seperti ini gitu ya. Jadi kesempatan untuk lulusnya itu lebih besar gitu. Nah, kemudian wacana masa berlaku hasil ujian itu hingga 2 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi teman-teman yang masuk seleksi kemudian mungkin tidak lulus tapi dia punya nilai ujian itu dia bisa berlaku hingga 2 tahun, mungkin seperti itu maksudnya ya. Kemudian ringkasan syarat umum dan tahapan seleksi itu seperti apa akan saya jelaskan di dalam video kali ini. Nah, pertama dulu untuk fokus fresh graduate ya dan regenerasi birokrasi ya, karena kita ketahui bahwa regenerasi birokrasi itu perlu ya. Jangan sampai misalnya sudah ada teman-teman PNS yang sudah pensiun, maka perlu adanya regenerasi tersebut. Jadi, pemerintah itu memastikan bahwa seleksi CPNS di tahun 2026 itu akan dibuka dengan fokus utama lulusannya itu adalah lulusan baru atau yang fresh graduate. Nah, fokus ini itu dijelaskan sebagai upaya untuk mendorong generasi peremajaan ya di tubuh birokrasi. Nah, artinya pemerintah itu ingin komposisi ASN itu lebih seimbang dan ada pasokan talenta baru untuk menggantikan atau menopang jabatan-jabatan yang akan kosong atau berkembang. Nah, Menteri Pan-RB itu menyebut langkah-langkah ini dilakukan sambil menunggu arah Presiden Prabowo Subianto dan menghitung kebutuhan ASN. Nah, kenapa fresh graduate ya yang menjadi prioritas? Karena secara logika, kebijakan itu masih merujuk narasi prioritas fresh graduate bisa dihubungkan dengan pipeline talent jangka panjang, yaitu masa kerja panjang, investasi pelatihan lebih baik atau modal, kemudian penguatan kompetensi baru ya, digital, data, layanan publik maupun modern, sama regenerasi instansi baru ya, di mana ini menekankan terutama pada instansi yang baru terbentuk. Jadi nanti ada instansi-instansi baru yang terbentuk Bapak Ibu ya yang akan mengikuti CPNS, di mana kalau instansi baru tentunya yang membutuhkan tenaga-tenaga baru ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini dasar persiapan formasi ya. Jadi ada menyebutkan masih menunggu arah presiden tadi ya, dan kesiapan
kementerian atau lembaga itu diminta melakukan analisis kebutuhan pegawai untuk 5 tahun ke depan ya. Tujuannya sebenarnya untuk memastikan regenerasi jabatan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan real organisasi. Nah, perubahan sistem seleksi ujian ini tidak lagi serentak ya. Ini yang menariknya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita analisis kebutuhan untuk ASN 5 tahun, jadi menyebutkan bahwa setiap kementerian atau lembaga itu diminta melakukan analisis kebutuhan pegawai untuk 5 tahun ke depan atau regenerasi ya. Nah, tujuan agar pembentukan formasi itu tidak sekedar buka lowongan tetapi berbasis proyeksi beban kerja, kemudian peta jalan jabatan yang pensiun, kebutuhan kompetensi baru maupun kebutuhan khusus instansi baru. Nah, implikasinya buat pelamar, formasi yang dibuka ini bisa lebih tepat sasaran, lebih terkait dengan kebutuhan real, kompetisi bisa bergeser, bukan hanya banyak-banyakan formasi ya, tetapi fit kompetensi terhadap jabatan. Nah, perubahan besar sistem ujian itu tidak lagi nasional secara serentak. Jadi, bagian paling penting yaitu adalah rencana perubahan sistem seleksi oleh BKN. Nah, ujian itu tidak lagi digelar serentak secara nasional untuk menekan biaya operasional. Jadi, teman-teman yang mungkin tidak lulus di instansi lain itu mungkin bisa ikut di instansi-instansi yang berikutnya gitu. Nah, Kepala BKN itu menyebut bahwa biaya seleksi periode sebelumnya itu mencapai 1,1 triliun untuk menguji 6,6 juta peserta. Kemudian seperti TOEFL itu fleksibel ya, jadwal dalam periode tertentu. Nah, skema baru itu digambarkan mirip TOEFL ya. Jadi peserta itu bisa memilih ikut ujian kapan saja dalam periode tertentu sesuai dengan kesiapan, bukan satu hari serentak nasional. Nah, makna kebijakannya itu adalah beban serve atau administrasi berpotensi lebih merata ya. Jadi penyelenggaraan itu bisa lebih hemat karena tidak harus puncak serentak ya. Jadi ada logistik, kemudian pengawasan, ada juga titik ujian dan lain sebagainya. Nah, tantangan yang harus diantisipasi kalau skema ini benar-benar diterapkan ya. Jadi yang pertama itu keamanan bank soal ya. Nah, jika ujian itu berlangsung berkala, maka risiko kebocoran atau berbagai soal itu bisa meningkat. Kemudian kesetaraan tingkat kesulitan ya antara sesi, misalnya butuh equating atau penyetaraan skor agar adil, dan pengawasan agar integritas cat tetap terjaga. Nah, lalu seperti apa untuk nilai yang 2 tahun ini ya, wacana hasil ujian itu berlaku untuk 2 tahun. Jadi untuk 2 tahun itu menyebut hasil ujian CPNS itu dikabarkan berlaku hingga 2 tahun. Nah, ini memungkinkan bahwa peserta yang belum lolos formasi tertentu itu mencoba lagi di tahun berikutnya tanpa mengulang seluruh proses ujian dari awal. Kalau kebijakan ini benar diterapkan, dampaknya itu satu ya, pelamar bisa mengunci skor baik dan fokus memilih formasi yang cocok di periode berikutnya. Yang kedua itu, persaingan itu bisa makin strategis, yang mirip dengan tes berbasis skor yang bisa dipakai ulang. Dan yang ketiga itu, tetap perlu kejelasan ya, berlaku untuk tahap mana, misalnya SKD saja atau termasuk mekanisme lain. Dan syarat penggunaannya itu, hal ini tuh belum dirinci ya dalam penjelasan dari Menpan RB maupun BKN. Nah, selanjutnya itu adalah ini contoh instansi sepi peminat ya, atau estimasi gaji data seleksi sebelumnya ya. Kalau kita lihat bahwa di tabel tersebut ya menampilkan contoh instansi yang disebut minim pelamar namun menawarkan estimasi gaji tinggi ya. Jadi berdasarkan data seleksi sebelumnya versi beberapa sumber ya. Misalnya Setjen Komnas HAM itu 38 formasi. Estimasinya itu hingga 12,5 juta gajinya ya. Kemudian Kemenpan RB 61 hingga gajinya itu hingga 12,29 juta. Kemudian BRIN ya, peneliti ahli muda itu 500 ya. Jadi BRIN ini memang banyak sekali dibutuhkan ya sejak tahun-tahun sebelumnya. Hingga itu 11 juta gajinya ya. Kalau ini memang segini ya gajinya untuk BRIN itu ya, karena saya punya banyak teman di BRIN. Kemudian BPIP itu 53 itu hingga 9,93 juta ya gajinya. Kemudian Kemenko Polhukam ya, itu formasinya itu 86, gajinya itu sekitar 9 juta. Nah, catatan penting agar tidak salah paham, jadi angka gaji ini sering merupakan gabungan komponen ya, dalam hal ini ada gaji pokok, tunjangan kinerja maupun tunjangan lain yang bisa berbeda tergantung kelas jabatan, lokasi dan regulasi internal.
Kemudian untuk sepi peminat juga bisa karena syarat spesifik ya. Misalnya jurusan tertentu, sertifikasi, penempatan, ataupun bidang yang lebih niche gitu ya. Nah, lalu seperti apa misalnya syarat umum dan tahapan seleksi? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu peminat CPNS ya maupun guru-guru yang ingin menjadi CPNS ya. Jadi beberapa artikel itu merangkum syarat umum dan tahapan sebagai berikutnya. Misalnya syarat umum itu ya tentu ya warga negara Indonesia ya, usianya itu 18 sampai 35 tahun. Khusus untuk dokter ataupun dosen itu bisa mencapai 40 tahun. Kemudian pendidikan minimal itu ya tentu D3, S1 atau S2 sesuai dengan formasi tentunya. Kemudian sehat jasmani, rohani, tidak pernah diberhentikan, tidak hormat. Kemudian siapkan dokumen digital ya, misalnya KTP, ijazah, transkrip, ataupun pas foto. Kemudian tahapan seleksi itu bisa berupa verifikasi administrasi, SKD dengan sistem CAT, ataupun SKB ya. Nah, pengumuman resmi itu disebut dilakukan transparan melalui portal SSCASN ya. Jadi kalau disimpulkan ya bahwa untuk berbagai macam sumber, arah besarnya itu adalah CPNS di tahun 2026 itu diproyeksikan, dibuka, dan diarahkan untuk memperkuat regenerasi lewat rekrutmen fresh graduate. Ya, tetapi bukan berarti yang tidak fresh graduate tidak diperhitungkan ya, tetap diperhitungkan ya. Kemudian, sistem ujian itu berpotensi berubah drastis ya, jadi tidak serentak, lebih fleksibel, dan nilai bisa berlaku 2 tahun, didorong alasan efisiensi biaya besar ya, karena memakan biaya 1,1 triliun untuk 6,6 juta peserta di periode sebelumnya. Kemudian detail teknisnya itu adalah periode ujian, masa berlaku skor secara tepat, mekanisme pemakaian skor, atau masih perlu menunggu aturan atau pengumuman resminya. Jadi seperti itu Bapak, Ibu, guru, ataupun teman-teman yang lain yang ingin menjadi PNS. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.